Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat dan obat. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit kecuali dengan obat. Manusia wajib berusaha, Allah yang akan menyembuhkan. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Sanggup lagi berharap ketika mentari, tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil ku jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para siswa-siswa pelatihan Yayasan Anas bin Malik yang kami cintai, sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak lahir dan berkembang, dari bayi menjadi anak, lalu menjadi dewasa, kemudian meninggal dunia. Selama masa itu selalu dibayangi oleh berbagai macam penyakit. Dan untuk mengatasi berbagai macam penyakit, telah diusahakan dengan berbagai macam pengobatan. Walaupun ilmu kedokteran telah maju pesat, dan lebih dari 7.000 jenis obat telah dipakai, namun masih juga terdapat penyakit yang tidak dapat diobati dan tidak dapat diketahui penyebabnya. Seperti yang kita ketahui bersama, tak satu pun orang yang luput dari sakit. Seperti halnya saya juga pernah mengalami sakit. Seperti juga kalian, insya Allah pernah mengalami sakit. Ya. Jadi hampir semua orang pasti mengalami sakit. Itu sudah alami, sudah alami orang sakit gitu. Dan seperti kita ketahui juga, tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Kesehatan harus menjadi milik kita semua, bukan hanya menjadi milik orang kaya, orang miskin, semuanya harus sehat. Karena itu kita harus meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan kita dalam memelihara kesehatan diri. Saya akan mencoba memaparkan materi tentang refleksologi. Manusia tak luput dari kena penyakit. Sejak dari kecil manusia sudah mengenal sakit. Sampai menjelang ajalnya selalu dibayang-bayangi dengan berbagai macam penyakit. Seiring dengan majunya pengobatan modern, ternyata masih saja ada penyakit yang tidak diketahui sebab dan tidak dapat disembuhkan. Terkadang diperberat juga dengan biaya pengobatan yang mahal, sehingga kalangan tertentu tidak dapat berobat. Ternyata orang dahulu tidak lebih bodoh daripada zaman sekarang. Terbukti dari banyaknya penyakit yang dapat diobati dengan cara pengobatan tradisional. Dalam pengobatan tradisional,
terdapat suatu cara pengobatan dengan cara memijat kaki sebagai daerah refleksi daripada organ tubuh lain. Sehingga refleksiologi merupakan pengobatan alternatif yang aman, praktis, murah, dan tanpa efek samping yang berarti. Pijat refleksi telah dikenal sejak beberapa ratus tahun yang lalu dan dipraktekkan oleh orang-orang Cina dan Mesir. Sekitar tahun 1920-an, William Whitbread, dokter THT dari Connecticut, USA, menemukan pijat ini dan memperkenalkan kepada dunia kedokteran. Ilmu ini lalu dikembangkan oleh Dr. Stuart Whitbread dari Los Angeles. Selama mendalami ilmu ini, pada Benjamin Graham, warga Swiss yang berdomisili di Yunani, warga Swiss yang berdomisili di Yunani, ia bisa membuktikan bahwa adanya hubungan antara titik-titik tertentu di telapak kaki dengan organ tubuh tertentu. Ada titik yang berhubungan dengan hati, jantung, pankreas, pencernaan, dan sebagainya. Bahkan, dengan memijat titik-titik tersebut, suatu penyakit dapat didiagnosa seperti yang dibuktikan oleh Benjamin Graham dalam suatu seminar di Jakarta pada tahun 1984 yang lalu. Selain mencegah dan mengobati secara total, pengobatan ini juga dapat mendeteksi suatu penyakit atau mengetahui apakah ada salah satu organ kita yang telah mengalami gangguan atau masih sehat. Sebagai contoh, kalau kita tekan titik tertentu, contohnya titik ginjal atau titik jantung, nanti apabila ada yang mengganjal seperti kristal, kalau kita palpasi ya, ada yang mengganjal seperti kristal dan rasanya sakit seperti tertusuk jarum, maka dapat dipastikan bahwa organ tersebut telah mengalami gangguan karena adanya hambatan aliran darah balik menuju organ tersebut. Menurut teori refleksiologi, titik-titik refleksi di telapak kaki berhubungan erat dengan seluruh organ tubuh, mulai dari kantung kemih, usus, lambung, hati, ginjal, limpa, pankreas, sampai jantung. Bagian atau titik yang jumlahnya tak kurang dari 70 titik ini tersusun dalam bentuk suatu peta tubuh di dalam kaki. Kaki kanan berhubungan dengan organ bagian kanan. Kaki kiri berhubung dengan organ kaki kiri. Bukan cuma gejala yang dapat dihilangkan, tetapi juga penyebab gejala itu. Karena pemijatan melalui titik refleks di dalam kaki inilah, maka pengobatan ini disebut pijat refleksi. Keutamaan refleksi yaitu dapat dilakukan sendiri, yang dapat berarti dapat mengobati diri sendiri. Namun, memang ada beberapa titik yang tidak dapat